Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di acara Amaliyah Ramadan. Sholawat beserta salam selamanya kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, yang semoga di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepala Madrasah Aliyah Ibadul Ghafur yang saya hormati, para wakamat Madrasah Aliyah Ibadul Ghafur yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru beserta seluruh staf dan siswa-siswi yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah tema, yaitu sikap ketika kebaikan dibalas dengan keburukan. Hadirin yang dirahmati Allah dan semoga Allah muliakan. Tugas kita sebagai manusia adalah berbuat kebaikan, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi seperti apapun, kita harus tetap menghadirkan kebaikan. Bukankah itu yang Allah perintahkan kepada kita? Dalam surat Al-Baqarah ayat 148 dijelaskan, Pastabikul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bahkan, perintah untuk menebar kebaikan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Pada bab ini, tugas kita adalah berbuat baik. Dan tentu pada saat berbuat baik kepada orang lain, bukan kita ingin dipuji atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi semata-mata saat kita berbuat baik, kita ingin mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itulah cita-cita yang paling tinggi saat kita benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan tentu Allah sangat tahu dengan kebaikan kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula. Maka pada saat kita berbuat baik, teruslah berbuat baik. Karena walaupun kita tidak mendapatkan balasan yang sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah tetap mencatat kebaikan itu. Lantas, bagaimana cara kita menyikapi orang yang tidak menghargai kebaikan kita? Yang pertama, maafkan. Dan yang kedua, doakan. Satu kali dikisahkan dalam sebuah hadis, ada dua orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menunjukkan kepada orang tersebut satu orang temannya yang lain. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu kenal dengan orang ini? Kemudian orang tersebut menjawab, ya Allah, saya kenal.
Kemudian Allah bertanya kembali, "Siapa dia?" Orang tersebut menjawab, "Dia adalah orang yang pernah menyakitiku. Dia adalah orang yang pernah mendolimiku. Dan sampai saat ini, aku masih sakit dengan perlakuan dia." Kemudian dia merunduk. Kemudian Allah berkata, "Angkatlah kepalamu." Kemudian orang tersebut mengangkat kepalanya. Dia kaget. Dia melihat istana yang sangat megah luar biasa. Kemudian dia bertanya, "Ya Allah, istana apakah ini?" Kata Allah, "Istana ini adalah istana khusus." Kemudian dia bertanya lagi, "Maksudnya khusus buat siapa?" Yaitu orang-orang yang bisa membayar dengan bayaran yang mahal. Kemudian dia bertanya kembali, "Siapakah di antaranya yang bisa mendapatkan istana ini?" Kemudian Allah menjawab, yaitu para nabi, para sadikin, para syuhada, dan para sholihin. Kemudian dia bertanya lagi, "Ya Allah, apakah saya bisa mendapatkan istana di surga ini?" Kemudian Allah menjawab, "Bisa, asalkan kamu punya biaya dan harga untuk membeli istana di surga ini." Terus dia bertanya lagi, "Bagaimana caranya ya Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Lihat orang di sampingmu." Dan orang tersebut menjawab, "Ya Allah." Dan Allah berkata, "Maafkanlah kesalahannya. Jika engkau memaafkan kesalahannya, maka rasa sakit hatimu yang pernah kecewa karenanya, engkau bersihkan, maka akan aku ganti kekecewaan itu dengan istana di surga." Hadirin yang dirahmati Allah dan semoga Allah muliakan. Ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal pula yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat adalah, yang pertama, kebaikan orang lain kepada kita, dan yang kedua, keburukan kita kepada orang lain. Dan dua hal yang harus kita lupakan, yang pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan yang kedua, keburukan orang lain kepada kita. Mudah-mudahan kisah ini bisa semakin menguatkan kita untuk bisa menghadirkan hati yang lapang, yang ikhlas, yang mampu menerima apapun keadaannya. Karena percayalah, Allah selalu punya rencana terbaik untuk setiap sikap yang kita lakukan. Kalaupun tidak di dunia, maka percayalah, Allah akan balas di akhirat, yaitu dengan surganya Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.